Shalom. Shalom. I pray that you are blessed this morning and ready for the word of God to be spoken to our spirit, to our heart, to our minds. Dan saya berdoa supaya saudara diberkati pada pagi hari ini, dan saat saudara menyiapkan, biarlah saudara juga membuka hati supaya firman Tuhan itu bisa kita bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Then I pray also that you may, the presence of God may come to your household where you are right now, that the wisdom and understanding of the Lord may touch you, that open the eyes of your mind. Saya juga berdoa biar hadirat Allah bisa turun di dalam rumah saudara pada saat ini, dan biarlah Tuhan sendiri menjamah saudara sehingga membuka hikmat dan pengertian bagi mata pengertian saudara. That the Lord's anointing will be upon us, that every word that we speak will be according to His purpose and His will. Dan biarlah urapan Tuhan juga ada di atas kami semua hamba-hambanya, supaya urapan Tuhan juga supaya kita bisa menyampaikan kepada saudara apa yang menjadi kehendaknya. And so Father, we thank you once again for this time. Dan Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi untuk waktu ini, In Jesus' name. di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Welcome everybody once again. Dan selamat datang sekali lagi bagi saudara yang sedang bergabung. This morning we're going to talk about the attributes of God, lesson 10. Pagi hari ini kita akan bicara mengenai atribut Allah, pengajaran yang ke-10. And tomorrow we will finish about the topic on the attributes of God. Dan besok kita akan menyelesaikan topik mengenai atribut Allah. So it is an exciting time if we go through every season and every chapter, every lesson, or we will see the picture about the attributes of God. Dan itu adalah waktu-waktu yang sangat berharga sekali untuk kita belajar selama ini mengenai pengajaran mengenai atribut-atribut Allah. So praise the Lord, this morning we're going to talk about the lesson 10 is about the love of God. Dan pengajaran ke-10 pada pagi hari ini berbicara mengenai kasih Allah. So in introduction I'd like to say there are three things in scripture concerning the nature of God. Dan sebagai pendahuluannya, saya ingin menyampaikan bahwa ada 3 hal di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan yang berkaitan dengan natur Allah. First of all, God is spirit. Yang pertama, Allah adalah roh. Secondly, God is light. Yang kedua, Allah adalah terang. And thirdly, God is love. Dan yang ketiga, Allah adalah kasih. And so our topic today is the love of God. Dan topik kita pada pagi hari ini adalah kasih Allah. Remember that. So let's go through again. God is spirit. Sekali lagi kita akan ulang. Allah itu roh, God is light. Allah itu terang, And God is love. dan Allah adalah kasih. And so let us go into all these three aspects. And God is spirit, firstly. Ya, kita akan masuk dalam 3 aspek ini, tetapi yang pertama adalah mengenai Allah adalah roh. And in John chapter 4 and verse 24. Kita buka dalam kitab Yohanes 4 ayat 24. And the Bible tells us here in John 4 verse 24, God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ya, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. So what a wonderful word that Jesus gave us. God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Jadi ini ada firman yang luar biasa yang Yesus berikan kepada kita semua, di mana Dia mengatakan bahwa Allah adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amen. I would love to give you a few points here. God is spirit in the highest sense. Jadi sekali lagi beberapa poin yang ingin ditekankan bahwa Allah adalah roh dalam pengertian yang tertinggi. Because He is spirit, He is without flesh. Jadi karena Allah adalah roh, maka Allah tidak memiliki daging. And has no visible substance. Dan Allah juga tidak memiliki substansi yang dapat dilihat. Secondly, God is spirit means He is not a physical being. Jadi Allah adalah roh juga berarti bahwa Allah bukanlah makhluk jasmani. So if it's a physical being is limited to just one place. Karena makhluk jasmani itu terbatas hanya untuk bisa berada dalam satu lokasi tertentu. And so He is not restricted in seeing. Jadi Allah tidak terbatas di dalam melihat or hearing atau mendengar
or being in a single location at one time. Ya, ataupun berada di dalam satu lokasi tertentu pada saat yang bersamaan. And as we all know, He is omnipresent Dan kita juga tahu bahwa Allah juga adalah Maha Hadir, and He fills heaven and earth, di mana kehadirannya memenuhi langit dan bumi, pervading, governing and upholding all things. ya, kehadirannya meliputi, menyelimuti, mengatur, memerintah dan menegakkan segala sesuatu. So here by the word spirit, Jadi dengan perkataan roh, meaning the nature of the Godhead yang artinya adalah natur dari Allah, and not the third person in Trinity. dan roh yang dibicarakan di sini bukanlah roh dalam arti pribadi ketiga dari Allah. So man could never comprehend the invisible God Jadi manusia tidak akan pernah bisa menyelami Allah yang tidak terlihat, unless God reveals Himself to them. kecuali sampai Allah sendiri yang memperlihatkan dirinya kepada manusia, As He did in the scripture, seperti yang Allah perbuat di dalam firman-Nya, and when He sent Jesus in the flesh. dan juga pada saat Allah mengirim Yesus sebagai dalam rupa manusia dalam bentuk daging. And so that is God's Spirit we are talking about. Karena yang kita bicarakan di sini adalah Allah yang adalah roh. Secondly, we want to talk about is God is light. Hal yang kedua, kita bicara mengenai Allah adalah terang. In 1 John chapter 1 and verse 5. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. And he says here, this is the message which we have heard from Him and declare to you that God is light and in Him is no darkness at all. 1 Yohanes 1 ayat 5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. So we understand that God is light. So light is the opposite of darkness. Dan sekarang kita mengerti apa artinya terang. Jadi terang itu bertentangan atau lawan dari kegelapan. The scriptures speaks about darkness, and darkness stands for sin. Jadi Alkitab berbicara mengenai kegelapan, di mana kegelapan tersebut berbicara mengenai dosa And evil atau kejahatan and death. ataupun juga kematian. And now light speaks about for holiness, Dan terang Allah di sini berbicara mengenai kekudusan, goodness and life. kebaikan dan kehidupan. So God is light, Jadi Allah adalah terang, meaning that He is the Son of excellency. yang artinya bahwa Allah adalah total dari keseluruhan kemuliaan ataupun keagungan. So thirdly, God is love. Hal yang ketiga, Allah adalah kasih. And in 1 John chapter 4 and verse 8, Kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. and here the scripture says, He who does not love does not know God, for God is love. 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Let us read one more time so that it sing into our spirit. 1 John chapter 4 and verse 8. Dan mari kita baca sekali lagi biar itu benar-benar tenggelam di dalam roh kita. 1 Yohanes 4 ayat 8. He who does not love does not know God, for God is love. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. It is not simply that God loves, Jadi secara sederhana bukan hanya Allah itu mengasihi, but that He is love itself. tetapi Allah adalah kasih itu sendiri. Hallelujah. Amen. But He is love itself. Jadi Allah adalah kasih itu sendiri. Excuse me. And love is not merely one of His attributes. Jadi kasih itu bukan hanya salah satu atribut Allah. It is His nature. Love is His very nature. Tapi kasih merupakan memang natur Allah yang sesungguhnya. The reason why God loves us, or why God loves, Alasan mengapa Allah mengasihi.
The reason why God loves. Ya, alasan ataupun sebab mengapa Allah mengasihi. His love is His own sovereign will. Jadi kasihnya merupakan kehendaknya sendiri yang berdaulat. Deuteronomy chapter 7 verse 7 and 8. Kita buka dalam Ulangan 7 ayat 7 sampai dengan ayat 8. The Bible tells us here, the Lord did not set His love on you nor choose you because you were more in numbers than any other people, for you were the least of all people. Ulangan 7 ayat 7, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. But because the Lord loves you and because He would keep the oath which He swore to your fathers, the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of bondage, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun, raja Mesir. So remember, because the Lord loves you. Jadi ingatlah di sini perkataan bahwa Tuhan mengasihi kamu. These are reasons why God loves. Dan inilah sebab mengapa Tuhan itu mengasihi. And so the second one we want to talk about in 2 Timothy chapter 1 and verse 9. Hal yang kedua, kita akan buka dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Here it talks about He loved from Himself. Dan ini berbicara mengenai bagaimana Allah mengasihi dari dirinya sendiri. So let us look at scripture in 2 Timothy 1:9, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace which was given to us in Christ Jesus before time began. 2 Timotius 1 ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. So 1 John 4:19. 1 Yohanes 4 ayat 19. We love Him because He first loved us. Kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. So the Bible tells us here we love Him because He first loved us. 1 Yohanes 4:19 mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. So God's love for us, God loved us before we had any particle of love for Him. Jadi Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita sebelum kita memiliki kasih akan Allah. So God's love for us is unconditional. Jadi kasih Allah kepada kita manusia adalah tidak bersyarat. And so God's love for us is unconditional. Jadi kasih Allah kepada umat manusia, kepada kita adalah kasih-Nya yang tanpa syarat. God is kind to the ungrateful and the evil. Jadi Tuhan itu baik kepada orang yang mengasihinya dan juga kepada orang yang jahat. So evil, which I mean wicked people. Dan jahat di sini artinya juga adalah orang yang licik atau orang yang fasik. So you can go through in Luke 6:35. Ini terdapat di dalam kitab Lukas 6 ayat 35. And also He desire all people to be saved. Dan juga dikatakan bahwa Allah menginginkan agar semua orang diselamatkan And to come to the knowledge of the truth. Dan juga memperoleh segala pengetahuan akan kebenaran. So God desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth.
Jadi Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. You also can read 1 Timothy chapter 2 and verse 4. Dan saudara bisa catat ayatnya di dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Now, His love for us is not based on anything that we did. Jadi kasihnya kepada kita semua bukan didasarkan pada apa yang kita bisa perbuat, but flows from who God is. tetapi justru kasihnya mengalir dari karena Allah sendiri. Because while we were yet sinners, Christ died for us. Karena lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan oleh karena Kristus telah mati bagi kita. Because we were still sinners, Christ died for us. Jadi karena kita masih dalam berdosa, maka Kristus telah mati bagi kita. Romans 5 verse 9 speaks about those things. Ya, dalam bahasa Indonesia Roma 5 ayat 8. So God loves us Jadi Allah mengasihi kita before we are capable of loving Him. sebelum kita mampu atau dapat mengasihi Dia. So these are the reasons why God loves. Dan ini adalah sebab mengapa Allah mengasihi kita. God's love is eternal also. Jadi kasih Allah juga adalah kekal. In Jeremiah 31 and verse 3, Di dalam kitab Yeremia 31 ayat 3, the Lord has appeared of old to me, saying, Yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore with loving kindness I have drawn you. Wow. Yeremia 31 ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. So here we see that God's love, God loved His people way before heaven and earth was called into being. Jadi di sini Allah mengasihi umatnya, mengasihi orang-orangnya manusia, bahkan sebelum langit dan bumi itu dijadikan. And so God has set His heart upon people from all eternity. Jadi Allah telah menetapkan hatinya kepada umat manusia sejak dari kekekalan. So God's love is eternal. Sebab itu dikatakan bahwa kasih Allah adalah kekal. So God's love is sovereign. Kasih Allah adalah berdaulat. So Romans chapter 9 verse 13 speaks about, Dan ini dibicarakan di dalam Roma 9 ayat 13. as it is written, Jacob I have loved, but Esau I have hated. Roma 9 ayat 13, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. So God Himself is sovereign, Jadi Allah dirinya sendiri adalah berdaulat, under no obligation to none. dan Allah tidak tunduk pada apapun atau siapapun. So you must understand, God Himself is sovereign, under obligation to none. Jadi saudara bisa mengerti bahwa Allah dalam dirinya sendiri adalah berdaulat dan Allah tidak tunduk pada apapun. God is a law by Himself, Jadi Allah adalah hukum bagi dirinya sendiri. acting always according to His own pleasure. Dan Allah itu selalu bertindak berdasarkan keinginannya sendiri. So a law unto Himself, Jadi sebagai sebuah hukum bagi dirinya sendiri. always acting always according to His own pleasure. Jadi selalu bertindak berdasarkan keinginannya sendiri. Since God is sovereign, Dan semenjak bahwa Allah itu adalah berdaulat and since He is love, dan Allah adalah kasih, it automatically flows that His love is sovereign. jadi juga secara otomatis dapat diartikan bahwa kasihnya juga adalah berdaulat. Because God is God. Karena Allah adalah Allah. He does as He pleases. Dia melakukan apa yang Dia inginkan. Because God is love. Dan karena Allah juga adalah kasih, He loves whom He pleases. jadi Allah sendiri mengasihi kepada siapa yang dikenannya. So here we see God. God is sovereign. His love is sovereign. Dan disinilah kita dapat memahami bahwa kasih Allah adalah berdaulat.
Now we want to see that the divine love. Dan kita akan masuk kepada kasih yang ilahi. Song of Songs, Di dalam kitab Kidung Agung, chapter 8, verse 6 and 7. pasal ke-8 ayat 6 sampai dengan ayat 7. So here we see, set me as a seal upon your heart, as a seal upon your arm, for love is as strong as death, jealousy as cruel as the grave, its flames are flames of fire, a most vehement flame. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. And verse 7 says, many waters cannot quench love, nor can the flood drown it. If a man who gives for love all the wealth of his house, it would be utterly despised. Ayat yang ke-7. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Divine love. Kasih yang ilahi. So let's look into Romans chapter 8 verse 35 through 39. Juga kita akan buka di dalam kitab Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Verse 36, as it is written, for your sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Verse 37, yet in all these things we are more than conqueror through him who loved us. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Verse 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principality, nor power, nor things present, nor things to come. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Verse 39, nor height, nor depth, nor any other created things shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Ayat 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. So divine love is as strong as death. Jadi kasih yang ilahi kuat seperti kematian. Like the scripture earlier said in Song of Songs, many waters cannot quench love. Jadi seperti yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Kidung Agung, bahwa air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. So divine love, nothing can separate us from it. Nothing can separate us from the love of Christ. Jadi juga tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah atau kasih Yesus Kristus. So this is about the divine love. Ini bicara mengenai kasih Allah yang ilahi. We also want to know that God's love is holy. Kita juga mengetahui bahwa kasih Allah juga adalah kudus. So in Romans chapter 5 verse 21 speaks about, Jadi Roma 5 ayat 21 mengatakan, so that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Christ Jesus our Lord. Roma 5 ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 John 1:5. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. This is the message we have heard from him
and declare to you that God is light and in Him is no darkness at all. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 John 4:8. 1 Yohanes 4 ayat 8. He who does not love does not know God, for God is love. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Hebrew 12 verse 6. Ibrani 12 ayat yang ke-6. For whom the Lord loveth, He chastens, and scourges every son whom He receives. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. His love never conflict with His holiness. Jadi kasihnya tidak pernah bertentangan dengan kekudusannya. So the scripture declares that whom the Lord loves, He chastens and scourges every son whom He receives. Dan firman Tuhan mengajarkan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. So God will not turn a blind eyes at sin. Jadi Tuhan tidak menutup matanya terhadap dosa. Because remember that God is holy Dan ingat bahwa Allah adalah kudus and God's love is holy. dan kasih Allah juga kudus. So even in His own people, Bahkan begitu juga dengan umatnya sendiri. because His love is true and pure. Karena kasihnya itu adalah benar, kasihnya adalah sejati, dan kasihnya adalah murni. So remember that God's love is holy. Jadi ingat sekali lagi bahwa kasih Allah adalah kudus. God's love is gracious also. Dan kita juga mendapati bahwa kasih Allah juga adalah murah hati. In Romans chapter 8 verse 32 through 39. Tadi di dalam Roma 8 ayat 32 sampai dengan ayat 39. Verse 32 says, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi Ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Verse 35. Who shall separate us from the love of God, of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Verse 36. As it is written, for your sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Verse 37. Yet in all things we are more than conquerors through Him who loved us. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Verse 38. For I am persuaded neither death nor life nor angels nor principality nor power nor things present nor things to come. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup,
baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. In verse 39, no height, no depths, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. So remember, the love of God and favor of God are inseparable. Jadi ingatlah bahwa kasih Allah dan perkenanan Allah adalah dua hal yang dipisahkan. It is that goodwill Adalah kehendaknya yang baik and grace of God which determines Him to give His Son for sinners. Jadi adalah kehendaknya yang baik dan kasih karunia Allah yang kemudian menentukan dia untuk memberikan anaknya untuk bagi orang-orang yang berdosa. So remember one more thing. The love of God and the favor of God is inseparable. Ya, jadi kasih Allah dan perkenanan Allah itu tidak bisa dipisahkan. It is the goodwill and the grace of God. Adalah kehendak Allah yang baik dan kasih karunia Allah. These are the things that determine Him to give His Son for sinners. Yang kemudian membuat Allah memberikan anaknya yang tunggal bagi orang-orang yang berdosa. As that's why we read in John 3:16, which everybody know, but let us read it again. Seperti yang kita tahu di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 dan kita akan membacanya bersama-sama. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. So Christ died not in order to make God love us. Jadi Kristus mati bukan untuk menjadikan Allah bisa mengasihi kita, but because God did love His people first. tetapi justru karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi umatnya. So Calvary is the supreme demonstration of that divine love. Jadi Kalvari adalah demonstrasi kasih Allah ilahi yang tertinggi. So God's love will enrich the believer on earth. Jadi kasih Allah kemudian akan memperkaya setiap orang percaya yang ada di bumi ini. Spiritual blessing are the principal gift of divine love. Dan berkat-berkat rohani merupakan prinsip karunia dari kasih yang ilahi. How blessed are we to know that when the world hates us, God loves us. Dan betapa diberkatinya kita sebagai orang percaya untuk mengetahui bahwa ketika dunia membenci kita, namun Allah mengasihi kita. So remember this lesson, the love of God. Jadi ingatlah bahwa pengajaran ini yaitu mengenai kasih Allah. God is a spirit. Allah adalah roh. God is light. Allah adalah terang. God is love. Dan Allah adalah kasih. And so we have went through reason why God loves. Dan kita juga telah mempelajari sebab mengapa Allah mengasihi kita. God's love is eternal. Di mana kasihnya itu kekal. God's love is sovereign. Dan kasihnya itu berdaulat. The love of God is divine, divine love. Dan kasih Allah adalah ilahi, yaitu kasih yang ilahi. And God's love is holy, pure. Dan kasih Allah adalah kudus dan murni. And God's love is gracious. Dan kasih Allah juga adalah murah hati. And that is why Christ died, not in order to make God love us. Jadi sebab itu Kristus mati bukan untuk supaya menjadikan Allah bisa mengasihi kita, but because God's love for His people first. tetapi justru karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi umatnya. Calvary is the supreme demonstration of divine love. Jadi Kalvari, salib itu merupakan demonstrasi kasih Allah yang tertinggi. God's love will enrich every believer on earth. Di mana kasih Allah kemudian akan memperkaya kehidupan setiap orang percaya di bumi ini. Spiritual blessing are the principal gifts of divine love. Dan berkat-berkat rohani merupakan prinsip karunia dalam kasih yang ilahi. So how blessed are we to know that when the world hates us,
God loves us. Dan pada akhirnya betapa diberkatinya kita semua sebagai orang percaya mengetahui waktu dunia membenci kita, namun Allah mengasihi kita. So praise the Lord, we have come to the end of lesson number 10, attributes of God. Dan puji Tuhan kita sudah sampai selesai dalam pengajaran yang ke-10 mengenai atribut Allah. And so, I pray that tomorrow when we continue the last chapter or the lesson 11 on the attributes of God, dan besok kita akan melanjutkan pengajaran terakhir dari atribut Allah, yaitu pengajaran yang ke-11. I pray that you will accumulate all these and learn and dwell upon the words and teaching of God. Dan saya berharap dan berdoa saudara mengumpulkan pengajaran ini, mencatatnya dan merenungkannya, mempelajari pengajaran-pengajaran ini. That you are blessed and you can bless somebody else. Yaitu saudara, sehingga saudara bisa diberkati dan saudara juga bisa memberkati orang yang lainnya. Next week, on Monday to Friday, we have a fantastic teaching. Dan minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kita ada pengajaran yang luar biasa about the character of God. Yaitu mengenai karakter Allah. Wow, that's awesome. After attributes, we enter the character of God. Dan setelah kita mempelajari atribut Allah, sekarang kita akan mempelajari mengenai karakter Allah. And on Saturday, don't forget, that is the 16th of May, that we are going to pray live for all those people who are in need, who are sick, or whatever request they ask. We're going to believe God for their miracle, and so we're going to pray for you. We're going to believe God for the miracle of Christ in you. So write them down. Dan jangan lupa hari Sabtu tanggal 16 Mei kita akan berdoa bagi setiap permohonan doa saudara secara spesifik. Dan saudara juga masih bisa tetap menuliskan setiap permohonan doa di dalam kolom komentar ataupun juga dalam setiap platform sosial media. So you can write them down on our social media or comments in that comment box and fill as much as you want and let us believe God for your miracle. Dan saudara juga bisa terus tetap menuliskannya dan mengirimkan permohonan-permohonan doa yang ada supaya kita juga percaya bahwa mujizat saudara bisa terjadi. And so also do not forget, if you have received a miracle, please let us know also and that we can glorify God together. Dan jika saudara mengalami mujizat Tuhan, kami dorong saudara untuk membagikan kesaksian saudara supaya kita bersama-sama bisa memuliakan Tuhan. So praise the Lord, we have come to the end of our meeting. Let me pray for you and then we will close our meeting. Dan puji Tuhan kita sudah selesai dalam pengajaran hari ini, dan biarkan pada saat ini saya berdoa bagi saudara. Father, in the name of Jesus, we thank you for your word. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. We thank you for the wisdom and understanding that came upon your people. Kami mengucap syukur untuk hikmat, pengertian dan turun di atas umat-Mu. We pray favor to come upon your people. Kami berdoa perkenanan Allah turun di atas umat-Mu. And we thank you for your blessing over them. Dan kami mengucap syukur untuk berkat-Mu di atas kehidupan mereka. I pray protection and good health and blessing over their lives. Saya berdoa perlindungan dan kesehatan yang baik juga berkat di atas kehidupan mereka. And I pray for all those who are sick in body right now. In the name of Jesus, we speak healing over your body. In Jesus' name, receive that healing. Dan saya juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit di dalam tubuh mereka. Kami berdoa buat kesembuhan terjadi di atas tubuh mereka di dalam nama Yesus, dan terimalah di dalam nama Yesus. And we pray God for all those who are going through hard times, that you will make a way out. And we pray for wisdom to come upon them in Jesus' name. Dan kami juga berdoa buat mereka yang melewati masa sulit, biar Tuhan sendiri memberikan jalan keluar dan hikmat kepada mereka. So we pray right now that the heaven's door be open upon them and pour down that rain blessing over their lives. Dan kami berdoa biarlah pintu surga dibuka bagi mereka, dan curahkanlah hujan berkat-Mu di atas kehidupan umat-Mu. May they are coming in and they are going out be Dan blessed. biarlah keluar masuk mereka diberkati. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. So Father, we thank you Dan Bapa kami mengucap syukur for all that you have done. untuk segala sesuatu yang Tuhan telah perbuat. We give you all the glory. Kami berikan segala kemuliaan In Jesus' name. di dalam nama Yesus. And everybody that believes Dan say, setiap orang yang percaya, mari sama-sama katakan Amen. Amin.
So praise God. I will see you tomorrow. Until then, Dan puji Tuhan, saya berjumpa kembali dengan saudara besok. bye bye for now. Dan sampai kita bertemu kembali.